Shalom Christ-like people. Dalam rangka perayaan bulan gereja, hari ini kita akan bersama menyimak pembacaan naskah buku karya Andar Ismail, Selamat Bergereja, bab 16 dengan judul Ibu Menanam Saya di Gereja. Selamat menyimak dan merenungkan. Pagi buta, saya sudah dibangunkan, padahal saya masih ingin terus tidur. Lalu ibu menyuruh saya mengenakan pakaian yang bagus. Kami akan ke gereja. Umur saya sekitar 4 tahun. Itulah kenangan saya yang paling dini tentang gereja. Di luar, udara dingin Bandung langsung menusuk. Sering udara masih berkabut. Bersama ketiga kakak perempuan, saya berjalan. Gereja kami terletak di Jalan Kebonjati. Sekolah minggu diadakan dalam ruangan-ruangan di bagian belakang gereja. Kami duduk tenggelam di kursi besar mengitari meja panjang bertaplak hijau. Di ujung depan meja terdapat beberapa buku. Entah buku apa, saya belum bisa membaca. Ada juga palu kayu berukir. Suasana ruangan itu kaku dan tegang. Yang menarik hanya figura besar bergambar Yesus memegang tongkat panjang dengan ujung melengkung. Murid kelas saya 5 anak. Jadi masih banyak kursi yang kosong. Kemudian hari saya tahu bahwa ruangan itu adalah konsistori dan ruang rapat majelis jemaat. Di ruangan itulah pertama kali saya mendengar cerita tentang Abraham, Yesus, Daniel, Paulus, Deborah, dan yang lainnya. Guru sekolah minggunya gemuk. Senyumnya lebar, sikapnya ramah. Namanya Om Siu Bing. Ia mengajar dengan penuh semangat. Pernah ia memeragakan sesuatu lalu lengannya terayun ke kepala saya karena saya duduk paling dekat dengan dia. Ketika bubar, ia berjongkok dan mengelus-elus kepala saya. Katanya, "Maaf, Om gak sengaja pukul kepala Hong An. Minggu depan Hong An datang seperti biasa ya." Kami bergegas pulang. Kadang-kadang di tengah jalan saya ingin menonton tentara Jepang berbaris. Tetapi tangan saya langsung ditarik oleh kakak. Ketika itu Bandung diduduki pasukan Jepang. Setiba di rumah, giliran ibu yang berangkat ke gereja. Hampir selalu ibu mengajak saya untuk menemani ke gereja. Selama ibadah, saya menunggu di luar. Ada pelataran samping dan belakang yang luas dan berpohon rindang. Sambil menunggu, saya juga sering duduk di tangga depan, mengamat-amati pintu angin yang bisa tertutup sendiri oleh tarikan pel. Saya dorong pintu itu perlahan, lalu ia tertutup kembali perlahan-lahan. Saya dorong kuat-kuat, langsung ia tertutup kembali dengan cepat. Asik. Pernah saya ditegur oleh seorang om yang berdasi, dan ia menyuruh saya menjauhi pintu. Tetapi minggu berikutnya, saya dorong-dorong lagi pintu ajaib itu. Tiap Selasa sore, saya menemani ibu lagi ke gereja. Ibu belajar katekese. Ketika kemudian hari katekese sudah rampung, ibu ikut pertemuan kaum wanita tiap Rabu sore. Begitulah saya pergi ke gereja 3 kali seminggu. Kemudian ketika saya mulai bersekolah, SDK Penabur terletak tepat di belakang gereja dan hanya dibatasi oleh pagar yang pendek. Mata pelajaran bernyanyi kadang-kadang diadakan di dalam gedung gereja. Pernah pula selama beberapa bulan,
tiap pagi ada pembagian bubur Havermut di gereja untuk para murid. Beberapa tahun kemudian, ayah berhenti bekerja karena sakit. Ibu mencari nafkah di sana-sini. Makanan di rumah semakin terbatas. Pada suatu hari, beberapa orang penatua berkunjung dan memberitahukan bahwa kami dijadikan anggota diakoni. Sehingga saya sering membantu ibu mengambil pembagian beras, ikan asin, dan kecap di gereja. Jika di gereja diadakan pertemuan besar, kaum wanita memasak secara sukarela. Ibu saya selalu menjadi pemasak di gereja. Jadi, tiap kali saya menemani ibu berjalan ke gereja. Untuk mencari dana pembangunan gereja, pada suatu malam diadakan bazar. Ibu membantu memasak. Pelataran belakang gereja penuh dengan tenda. Ada stan ketangkasan lempar bola tenis ke tumpukan kaleng, ada pameran dan penjualan tanaman, dan lain sebagainya. Yang paling ramai dikunjungi adalah stan makanan. Semua kursi dan meja di stan itu terisi penuh. Rupa-rupa makanan disajikan. Yang memikat saya adalah lontong sayur. Ada seorang tante yang begitu cekatan. Ia meletakkan lontong itu di telapak tangan, lalu dengan tangan yang lain ia memotong lontong itu serong-serong. Bagian yang belum terpotong dibungkusnya kembali. Lontong itu tampak pulen dan putih. Dari pojok halaman yang gelap saya ngiler. Saya berdiri dari jauh, sebab ibu sering berpesan, kalau Owe nonton tukang makanan, nontonnya dari jauh. Kalau nonton dari dekat, nanti dikira kita mau beli. Kemudian hari yang membuat saya lebih sering lagi datang ke gereja adalah kegiatan pramuka. Tiap Sabtu sore kami berlatih di halaman belakang gereja. Jika ada api unggun, sampai malam kami ada di situ. Belum lagi jika ada aksi sosial, latihan sandiwara, atau kegiatan lainnya. Begitulah saya betul-betul tiap hari berada di gereja. Dari usia 4 sampai 12 tahun, GKI Kebonjati adalah rumah kedua saya. Saya tumbuh di gereja. Saya besar di gereja. Saya seolah-olah ditanam di pelataran gereja. Seperti kata seorang pemazmur pada Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 16. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, di pelataran Allah kita. Di dalam ayat-ayat tadi tercantum kata-kata bertunas dan berbuah. Apakah saya telah bertunas dan berbuah? Walau alam, hanya yang di atas yang berhak menilainya. Entah dengan sengaja atau tidak, ibu telah menanam saya di pelataran gereja. Kalau orang bertanya, di manakah awal karir saya menjawabnya di pelataran gereja Jalan Kebonjati, Bandung. Disitulah saya merupakan benih kecil yang ditanam. Di situ saya bertumbuh dari anak diakoni menjadi pendeta, dari murid sekolah minggu menjadi dosen teologi, dan dari bocah yang belum bisa baca menjadi penulis buku. Bapak Ibu, gereja adalah media tanam seorang Andar Ismail. Ia bertumbuh, menghasilkan tunas dan kemudian berbuah. Lantas bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita pun telah bertunas, bahkan menghasilkan buah
melalui gereja Tuhan di GKI Manyar. Selamat